Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpahan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis ini, di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan meridhai kita semuanya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah fikih yang akan kita bahas dalam kesempatan malam hari ini adalah sebuah kaidah yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berkutat pada illahnya. Keberadaan hukum itu atau ketidakberadaannya. Hukum berkutat pada illahnya, ada atau tidak adanya. Maksudnya ada illah maka ada hukum, tidak ada illah berarti tidak ada hukum. Baik, apa yang dimaksud dengan hukum dan apa yang dimaksud dengan illah? Itu mungkin dua kata yang perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu. Secara ringkas saja, hukum yang kita kenal itu ada al-ahkam at-taklifiyah, ya, al-khamsah, ada wajib, ada sunnah atau mandub, ada haram, ada makruh, dan ada mubah. Nah, jadi hukum entah itu wajib, mandub, halal, haram, apalagi makruh. Nah, itu bisa ditetapkan jika memang ada illahnya. Illah itu adalah alasan hukum. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam kaidah fikihnya Al-Manzumah, nah beliau mengatakan wal illatu hiya allati syuri'al hukmu li ajliha. Illah itu adalah sesuatu yang karenanya hukum itu disyariatkan. Illah itu adalah sesuatu yang karenanya hukum itu disyariatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, mewajibkan, mensunnahkan, melarang yaitu mengharamkan atau memakruhkan atau membolehkan, itu ada alasannya, ada illahnya. Allah memerintah ini, mewajibkan ini, ada alasannya. Mensunnahkan ini, ada alasannya. Mengharamkan ini, ada alasannya. Memakruhkan itu, ada alasannya. Nah, alasan-alasan hukum, itulah yang disebut dengan illah. Ma syuri'al hukmu li ajlihi, sesuatu yang karenanya hukum itu disyariatkan. Ya, bahasa mudahnya alasan lah.
alasan yang mendasari suatu hukum. Nah, alasan ini para ikhwah, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang maklumah bisa diketahui dan terkadang tidak bisa diketahui. Ada ibadah-ibadah yang maqulatul makna, ada syariat-syariat yang maqulatul makna, dan ada syariat-syariat yang ghairu maqulatil makna. Ada syariat yang maknanya itu bisa ditangkap oleh akal. Oh, ini diwajibkan karena begini. Oh, ini diharamkan karena begini. Itu namanya maqulatul makna, bisa dicerna. Alasan hukumnya itu kita bisa mencernanya, bisa memahaminya. Baik, apa contohnya? Hukum-hukum yang kita mudah untuk menangkapnya, alasannya mudah untuk kita cerna. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Alasannya adalah merusak akal. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pencurian, tindakan mencuri. Alasannya adalah karena itu mengganggu, merusak hak kepemilikan harta seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina karena itu merusak nasab, merusak kehormatan, merusak tatanan masyarakat, merusak keharmonisan rumah tangga. Banyak sekali. Ada alasan-alasan yang sangat bisa dimengerti, bisa dicerna, ma'qulatul ma'na. Contoh yang ghairu ma'qulatul ma'na, yang tidak bisa dicerna apa? Contoh hukum-hukum syariat yang kita tidak tahu. Kenapa kok disyariatkan begini? Kenapa disyariatkan begitu? Kenapa enggak ini? Kenapa enggak begitu? Apa contohnya? Bilangan rokaat sholat. Kenapa sholat isya 4? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa kok enggak 3 saja? Maghrib 4, isya 3 misalnya. Kenapa enggak begitu? Kenapa kok isya 4, maghrib 3, subuh 2? Kenapa subuh enggak 4 aja? Kita tidak tahu alasan di balik itu. Tawaf, sa'i, kenapa 7 putaran? Kenapa tidak 10? Atau kenapa tidak 5? Kenapa kok 7? Nah, itu aja ikhwah, itu adalah contoh-contoh syariat yang kita tidak mengerti. Bahkan para ulama pun tidak mengerti alasannya apa. Mereka biasanya menyebut ta'abudiyah. Jadi kita diperintahkan sholat isya 4 rakaat ta'abudiyah. Kita diperintahkan sholat maghrib 3 rakaat, bukan 2, ta'abudiyah. Ya. Ta'abudiyah itu ya pokoknya dalam rangka kita menyembah Allah gitu aja. Jadi kenapa 4? Ya sudah, itu adalah sebuah bilangan yang kita beribadah kepada Allah dengannya. Nggak tahu alasannya apa. Nah, ibadah atau syariat-syariat yang semacam ini, Bapak dan Ibu, para ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita terapkan kaidah yang sedang kita bahas ini. Karena memang tidak jelas ilahnya apa. Nah, berarti kaidah ini dipraktekkan, diterapkan pada apa? Pada bagian yang pertama tadi, yaitu syariat-syariat, hukum-hukum yang ma'qulatul makna, yang maknanya itu bisa dicerna, bisa ditangkap, bisa dimengerti, ilahnya itu bisa dimengerti, alasan hukumnya itu bisa dimengerti. Nah, kalau sudah ilahnya jelas, alasannya jelas, ini haram karena alasannya begini, ini makruh karena alasannya begini, nah, maka baru kita bisa menerapkan kaidah yang sedang kita bahas ini. Apa bunyi kaidahnya sekali lagi apa? Siapa yang bisa mengulangi? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkutat pada ilahnya, pada alasannya. Ada ilah, ada hukum. Tidak ada ilah, maka tidak ada hukum. Baik,
contoh penerapan dari kaidah ini itu ada dua sisi penerapan. Ada dua sisi penerapan. Karena kaidah tadi kan bunyinya apa? Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Ya, hukum itu berputar pada ilahnya, pada alasannya, adanya atau ketidakadaannya. Ada ilah berarti ada hukum, tidak ada ilah berarti tidak ada hukum. Kita akan membahas contoh-contohnya dari dua sisi kalau begitu. Ya, jadi sisi yang pertama adalah keberadaan ilah, dan sisi kedua adalah contoh ketidakadaan ilah. Jadi ada syariat tertentu yang tersebut di dalam Quran atau di dalam sunnah Rasulullah SAW menyebut perkara tertentu, benda tertentu, barang tertentu, tapi kita tidak menerapkan hukum itu pada perkara-perkara atau benda-benda atau barang-barang yang disebut dalam Quran dan dalam As-Sunnah itu, karena ilahnya tidak ada. Saya ulang ya, ini sisi penerapan pertama. Jadi terkadang Al-Quran atau As-Sunnah menyebut suatu perkara, suatu benda, suatu barang dan menetapkan hukumnya. Perkara ini, benda ini, barang ini hukumnya haram atau halal atau makruh, disebutkan hukumnya. Tapi kita tidak menetapkan hukum tersebut pada barang-barang atau benda-benda atau perkara-perkara yang disebutkan tadi, karena setelah kita amati perkara-perkara dan benda-benda atau barang-barang itu sudah tidak ada ilahnya lagi, alasan hukumnya sudah tidak ada lagi. Mungkin karena zaman sudah berubah, kondisi berubah, atau tempatnya berubah. Ya. Baik, apa contohnya? Perkara-perkara tertentu yang disebut namanya oleh syariat dan disebutkan juga hukumnya, tapi kita tidak menetapkan hukumnya. Kita tidak menetapkan hukumnya. Baik, contoh yang pertama, kalau antum pernah mendengar di Kitabul Janaiz, ya, kitab tentang penanganan jenazah, itu ada di dalam sebuah hadis perintah dari Rasulullah SAW untuk memandikan jenazah dengan air dan daun bidara. Ighsilnaha bima'in wasidrin, mandikanlah putriku itu ya dengan air dan daun bidara. Nah, berarti ada hukum sunnah mustahab, dianjurkan, disenangi memandikan jenazah dengan air dan daun bidara. Ya. Jadi daun bidara itu disebut dalam hadis itu. Daun bidara itu disebut di dalam hadis itu. Nah, sekarang bagaimana ayo ikhwah? Sekarang apakah daun bidara itu disunnahkan, sampai sekarang disunnahkan untuk dijadikan sebagai bahan untuk memandikan jenazah, untuk campuran air? Jawabnya adalah para ulama berbeda pendapat. Nah, sebagian ulama melihat daun bidara itu dijadikan sebagai campuran untuk memandikan jenazah, campuran air itu karena ya zatnya itu sendiri, daun bidaranya itu sendiri, bukan karena yang lain. Ya, bukan karena yang lain. Sehingga sunnahnya sampai sekarang ini memandikan mayit ya pakai air dan daun bidara. Sementara ulama yang lain berpendapat
daun bidara itu dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena melihat fungsinya, karena dia adalah sebuah bahan, sebuah zat. Kalau dia ditumbuk, dihaluskan, dicampur dengan air, diaduk, dia akan mengeluarkan busa kayak sabun. Terus kalau dipakai untuk memandikan, itu akan membuat pemandian itu lebih bersih dan lebih kesep. Mereka memandang itulah ilahnya, bukan daun bidaranya, tapi fungsinya yang bisa membuat badan itu lebih kesep, lebih bersih. Ilahnya di situ. Maka mereka mengatakan zaman sekarang kalau mau memandikan mayat, sunnahnya pakai sabun. Ya. Nggak mesti pakai daun bidara, pakai sabun. Bahkan bisa dibilang sabun itu lebih sunnah karena lebih mudah. Nah, panjenengan penean golek daun bidara. Nah, atau mungkin cari dulu di tempat yang jauh sekali. Di tempat Anda tidak ada daun bidara. Mungkin Anda harus pergi 5 kilo ke desa tetangga, ya, atau tetangga desa. Nah, ke tetangga desa 5 kilo untuk mencari daun bidara. Loh, kalau panjenengan beli sabun di semua toko ada. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menuturkan tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma khuyyira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bainal amrayni illa tara aisarahuma ma lam yakun ithman. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi pilihan dua pilihan, melainkan beliau pasti memilih yang termudah selama bukan dosa. Kalau ada 2 pilihan, beliau milih yang paling mudah selama bukan dosa. Maka berdasarkan hal ini para ulama ada yang dengan tegas mengatakan sabun itu sunnah. Bahkan itu lebih sunnah daripada daun bidara karena lebih mudah untuk mendapatkannya daripada daun bidara harus nyari, setelah ketemu mungkin penean, manjat, ya kan. Nah, itu lebih susah. Rasulullah itu kalau ada yang mudah, cari yang mudah. Toh juga daun bidara dipakai oleh Rasulullah itu bukan karena daunnya. Jadi dia tidak mengandung keutamaan apa-apa. Ya, karena ada fungsi bisa berbusa, bisa membuat kesep gitu aja. Dan itu fungsi itu sudah ada pada sabun, bahkan lebih mudah. Nah, ada pada sabun dan lebih mudah untuk dicari. Maka mereka mengatakan yang sunnah itu adalah daun, yang sunnah itu adalah sabun. Yang sunnah itu adalah sabun. Baik. Bisa dipahami para ikhwah sekalian di sini? Contoh yang kedua. Masih penerapan yang pertama ya. Bentuk penerapan pertama, contoh yang kedua, yaitu menikah di bulan Syawal. Kalau kita perhatikan, Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin pernah mengatakan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah menikahiku di bulan Syawal. Nah, di sini di dalam hadis ini disebut nama suatu bulan, yaitu Syawal. Rasulullah menikahiku di bulan Syawal, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi yang disebut di sini Syawal. Jadi sunnah menikah bulan Syawal berdasarkan hadis ini. Tapi para ulama dalam pengamalannya ada yang mengatakan kalau ingin menerapkan sunnah dalam pernikahan, maka bukan memilih bulan Syawal, tapi pilihlah bulan yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Loh, hadisnya kan bunyinya Syawal. Kenapa kok ditafsirkan ke yang lain? Nah, karena ilahnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, ilahnya itu adalah Rasulullah itu di zaman beliau, di zaman awal-awal keislaman itu, ya,
Ini orang-orang Arab jahiliyah itu memiliki keyakinan sial terhadap bulan Syawal. Memiliki keyakinan sial terhadap bulan Syawal. Rasulullah SAW ingin mematahkan keyakinan mereka. Jadi kalau ada anggapan orang Arab jahiliyah itu, kalau ada orang yang menikah di bulan Syawal, yang safar di bulan Syawal, yang punya keperluan hajat dan lain sebagainya di bulan Syawal itu tidak beruntung, ya, akan terjadi petaka. Rasulullah ingin mematahkan anggapan itu. Sengaja Rasulullah memilih bulan Syawal untuk menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha, supaya orang-orang yang memiliki anggapan seperti itu bisa mengambil pelajaran, ya, bisa mengambil pelajaran. Oh, ternyata tidak apa-apa. Ternyata menikah di bulan yang dianggap sial, bulan Syawal yang dianggap sial, ternyata tidak sial. Itu yang ingin dilakukan oleh Rasulullah. Tidak terjadi apa-apa yang dikhawatirkan ternyata. Maka kalau kita di Indonesia pengen menerapkan sunnah itu, menikahlah di bulan Muharram, di bulan Selo atau Suro, di bulan Selo atau Syuro. Loh, bukankah hadisnya jelas-jelas mengatakan Syawal? Iya, hadisnya menyebut bulan Syawal. Tapi kita memandang bahwasanya kalau di Indonesia bulan Syawal itu tidak ada ilahnya. Ilahnya itu bukan di bulan Syawalnya. Inti perkaranya itu bukan di bulan Syawalnya, tapi di bulan yang dianggap sial. Intinya itu di situ. Maka ingin mengamalkan sunnah ini, nikahlah di bulan Suro, nikahlah di bulan Selo. Karena itu mematahkan anggapan sial yang ada di masyarakat kita. Ya. Berikutnya para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitri. Zakat fitri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasannya faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri sa'an min tamrin au sya'irin. Bahwasanya Rasulullah itu memfardukan zakat fitri atau zakat fitrah berupa 1 sa' dari tamr, kurma atau gandum. Rasulullah memfardukan untuk zakat fitri 1 sa' dari kurma atau gandum, yang disebut kurma dan gandum. Jelas ya? Jadi Rasulullah menyebut fardu, ya, memfardukan. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah memfardukan zakat fitri dari beras. Dari kurma dan gandum, yang disebut kurma gandum. Tapi kita di dalam pengamalannya tidak pernah berzakat dengan kurma, tidak pernah berzakat dengan gandum. Ada yang berzakat dengan kurma? Angkat tangan. Nggak ada, ya kan? Padahal hadisnya itu nggak menyebut beras, menyebut kurma dan gandum. Nah, kenapa kita kok berzakat beras? Illah al-hukmu yaduru ma'illatihi. Jadi gandum dan kurma memang itu yang disebut di hadis, tapi intinya bukan di situ. Intinya bukan di kurmanya itu, bukan di gandumnya itu, tapi status dia sebagai makanan pokok. Maka kalau kita mau menerapkannya di Indonesia, zakat beras. Zakatnya zakat beras. Itu adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Sekedar tahu saja, ada ulama lain yang madhabnya nggak begitu, yaitu Imam Ahmad. Ya, dalam pendapat Imam Ahmad, zakat itu ya kurma dan gandum, nggak boleh diganti. Kenapa? Ya karena memang Rasulullah mewajibkan 2 itu, nggak pernah Rasulullah menyebutkan beras. Jelas ya? Jadi kalau jumhur melihat alasan hukum itu ada di situ, ada di makanan pokok.
Kalau Imam Ahmad melihat ya pada gandumnya itu, melihat pada kurmanya itu, sehingga tidak bisa diganti dengan yang lain. Namun wallahu a'lam, pendapat yang kuat dalam masalah ini insya Allah adalah pendapatnya jumhurul ulama, yang kita terapkan semuanya di sini, ya. Yang kita terapkan semuanya di sini. Jadi sekedar kita tahu saja. Jadi apa yang kita amalkan selama ini itu tidak terdapat di dalam hadis secara lafaz, ya. Karena lafadznya mengandung, lafadznya menyebutkan apa? Tamr, kurma dan kurma dan apa? Kurma dan gandum. Secara lafaz nggak disebutkan beras itu. Tapi para ulama memahami illah ada pada statusnya sebagai makanan pokok, intinya di makanan pokoknya itu, maka beras insya Allah boleh. Demikian. Berikutnya menunda waktu zuhur. Contoh berikutnya adalah menunda waktu zuhur. Di dalam sebuah hadis disebutkan idza shtaddal harru fa'abridu bis shalah. Nah, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Apabila panas begitu menyengat, sangat panas sekali, panas begitu tinggi sekali, maka tundalah sholat duhur sampai agak dingin, sampai panasnya itu agak mereda. Karena panas yang sangat luar biasa itu adalah merupakan hembusan neraka jahanam, nafasnya neraka jahanam. Jadi sholat duhur itu di zaman Rasulullah SAW sering diterapkan, diakhirkan, waktunya itu diakhirkan. Ya. Kenapa? Ya karena untuk menunggu supaya supaya suhu panas itu mereda, supaya tidak terlalu panas. Jadi jelas-jelas disebut apa tadi? Menunda waktu sholat duhur sunnah. Karena apa? Panas. Tunggu supaya agak dingin, panasnya supaya tidak terlalu menyengat. Ini walaupun disebutkan di dalam hadis ayyuhal ikhwah, tapi insya Allah yakni rata-rata masyarakat kita, kaum muslimin di negara kita tidak ada yang menerapkan ini. Tidak ada yang menerapkan. Rata-rata masjid-masjid Nusantara sholat duhurnya di awal waktu. Ya, kalau jam sekarang, kalau hari-hari ini jam 11.20 lah, 11.20 ya, 11.18. Ya itu namanya awal waktu, tidak ditunda, tidak diakhirkan berarti. Nah, berarti bagaimana? Kita tidak mengamalkan sunnah, tetap mengamalkan sunnah, walaupun pelaksanaannya berbeda. Kalau Rasulullah mengakhirkan, kalau kita tidak mengakhirkan. Kenapa tidak mengakhirkan? Lawang illahnya nggak ada. Alasan hukum pengakhiran itu di zaman Rasulullah itu karena panas. Nah, antum bisa bayangkan di zaman Rasulullah SAW itu masjid tidak ada atapnya dan tidak ada keramiknya. Jadi kalau sujud begitu ya langsung di padang pasir. Nah, padang pasir kena sorot matahari langsung. Jadi tidak ada atap, ya, tidak ada yang mengatapi masjid. Jadi matahari langsung menyorot ke padang pasir. Dipakai untuk sujud yang nyos. Ilahnya di situ. Makanya zuhur diakhirkan di zaman Rasulullah SAW. Kalau orang zaman sekarang mengamalkan itu ya nggak pas. Masjid zaman sekarang sudah kipas angin, sudah ada AC-nya semuanya. Nah, seandainya tidak ada AC-nya, nah sudah beratap, nah dan keramik, ya lantainya keramik. Ya, walaupun panas sepanas apapun, sujud tetap sejuk, anyep. Nah di muka anyep, ya. Apalagi kalau ada AC-nya tambah anyep lagi. Seperti itu aja. Seandainya masjid tidak ada AC-nya, tidak ada kipasnya, tidak ada keramiknya, itu pun juga cuaca
atau iklim di Indonesia, kalau musim panas itu juga panasnya tidak separah di Saudi Arabia sana, tidak separah di Jazirah Arab. Di sana mungkin bisa sampai 44 derajat Celcius lebih. Jadi karena ada illah semacam itulah zuhur ada sunnahnya untuk diakhirkan. Dan karena hal itu tidak terjadi pada tempat kita, maka tidak ada pengamalan, ya, tidak ada pengamalan karena memang tidak ada illahnya. Jadi keliru kalau ada orang yang mengakhirkan waktu zuhur dengan alasan ini sunnah. Ya, nggak tahu lagi kalau dia alasannya mungkin masih sibuk kerja. Jangan mengatakan sunnah, ya, katakan saja ya saya baru sempat, gitu aja. Saya baru sempat sholat bukan karena ini sunnah. Kalau mengatakan sunnah itu tidak tepat, ya, alasan itu tidak ada. Alasan untuk mengatakan sunnah itu tidak ada. Ya, alasannya ya karena kalau sibuk ya sudah, gitu aja. Anda akui bahwasanya Anda meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Sholat di akhir waktu, meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Untuk mengatakannya sebagai sunnah tidak ada alasan untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari anak-anak memanah, berkuda, berenang, gitu ya. Memang yakni sebagian kaum muslimin ada yang memahami hadis itu secara lafadznya, sehingga mengatakan bahwasannya olahraga memanah, berkuda, berenang itu adalah sunnah. Tapi sekedar tahu saja, sebagian ulama melihat olahraga yang saya sebutkan ini tadi bukan dari sisi zatnya, bukan dari sisi zatnya, tapi secara apa ya? Secara makna yang terkandung di dalam olahraga-olahraga tadi. Sebagian ulama mengartikan panahan, berkuda itu adalah olahraga pendukung jihad. Olahraga pendukung apa? Jihad. Mereka melihat itu, bukan melihat panahannya. Ya, mereka melihat bukan dari sisi panahan, bukan dari sisi berkudanya, tapi dilihat dari sisi apa? Mereka melihat dari sisi apa? Itu adalah sebuah olahraga yang bermanfaat bagi jihad di masa itu. Maka kalau kita ingin mengamalkan sunnah tersebut, olahraga yang tepat di zaman kita adalah tembakan. Nah, karena sekarang panah sudah jarang dipakai. Kalau ada perang itu, nah orang pakai panahan atau pakai tembak. Jadi para ulama melihat bukan dari sisi panahannya itu. Memang benar panahan itu sunnah, karena itu adalah olahraga yang mendukung jihad saat itu. Saat itu olahraga panahan itu sangat bermanfaat untuk jihad di saat itu, karena jihadnya memang pakai pedang, pakai panah. Maka pengamalan hadis itu di zaman sekarang ya bukan panahan, ya apa saja, olahraga apa saja yang mendukung jihad sesuai dengan kondisi zaman masing-masing. Dan sebagian lagi ada yang pandangannya lebih luas lagi, ya. Ada pandangannya yang lebih luas lagi. Mereka mengatakan apa? Olahraga panahan, olahraga berkuda itu intinya adalah itu sebagai olahraga yang mendukung keterampilan hidup pada saat itu. Jadi mereka melihat dari sisi itunya, bukan dari sisi panahannya, tapi melihat bahwasanya itu adalah sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat karena itu keterampilan hidup yang ada di zaman itu. Nah, maka olahraga atau latihan apa saja yang sifatnya mendukung keterampilan hidup, kemahiran hidup, maka itu masuk dalam pengamalan sunnah ini.
Nah, demikian ya. Dan saya melihat seperti itu ya ikhwah. Yani apa namanya, illah dari olahraga panahan, olahraga berkuda itu adalah dia adalah sebuah, kalau tidak dikatakan sebagai keterampilan hidup, ya pendukung jihad, berkisar antara dua itu. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan, yakni ajari anak-anakmu memanah dan berkuda? Saya melihat wallahu a'lam bissawab bahwasanya maksudnya adalah sebagai bentuk persiapan jihad atau sebagai bentuk melatih anak keterampilan hidup yang sesuai dengan kebutuhan hidup di zamannya. Saya melihat wallahu taala alam, ilahnya di situ. Ilahnya di situ. Dan ini ayol ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan pendapat dalam masalah ini saya berharap kepada antum semuanya untuk legowo. Ya. Ini tidak jauh berbeda dengan masalah zakat fitri. Kalau antum zakat fitri memandang dari sisi apa tadi? Bukan dari sisi zatnya, ya kan? Wong hadisnya itu menyebut apa? Kurma dan gandum. Antum berzakat beras. Nah, itu kan berarti antum tidak mengambil teks, mengambil kontekstualnya, tidak mengambil teksnya. Maka kalau ada ulama dalam masalah olahraga panahan itu tidak mengambil teksnya, melainkan kontekstualnya, itu bukan sesuatu yang aneh ya. Nah, itu sama, tidak jauh berbeda dengan masalah zakat fitri tadi. Tidak jauh berbeda dengan masalah zakat fitri. Sebagaimana zakat fitri hadisnya menyebut gandum dan kurma, tapi antum tidak melaksanakan teks itu, antum malah berzakat beras, padahal teks beras tidak ada. Nah, maka demikian juga olahraga panahan. Kalau ada sebagian ulama atau sebagian ustadz yang mengatakan sunnahnya bukan olahraga panahan, ya olahraga apa saja yang sesuai dengan yang mendukung jihad, sesuai dengan zamannya masing-masing, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Itu sesuatu yang tidak berlebihan, ayo ikhwan. Ini pendapat itu adalah pendapat yang dalam dunia fikih itu mu'tabar. Cara atau metode berpikir semacam itu adalah metode berpikir yang mu'tabar. Mu'tabar itu apa? Diakui. Jadi metode berpikir seperti itu adalah metode yang diakui, ya ikhwah. Sebagaimana jumhur tadi melihat kurma dan gandum bukan dari sisi teksnya, tapi dari sisi apanya? Dari sisi kontekstualnya. Maka kalau ada ulama yang melihat olahraga panahan, berkuda itu dari sisi kontekstualnya, bukan dari teksnya, itu tidak berlebihan. Itu adalah metode berpikir yang mu'tabar, yang terakui dalam dunia fikih, yang berbobot dalam dunia fikih. Nah, urusan benar dan salahnya itu urusan lain lagi ya. Nah, kalau urusan benar atau salah, metode itu benar atau salah, masalah zakat coba misalnya, apakah yang benar itu pendapat Imam Ahmad harus kurma dan gandum, atau pendapatnya jumhur boleh beras? Nah, kalau urusan benar atau salah kita tidak bisa memastikan. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang kebenaran. Makanya kita ketika merojihkan permasalahan-permasalahan hukum, kita mengatakan Allahu a'lam bishawab, Allah yang lebih mengetahui. Jadi kita nggak bicara masalah benar dan salah ya. Kalau benar salah itu Allah yang lebih tahu. Tapi kita berbicara tentang metode berpikir, metode fikih, pemahaman atau fikih. Pemahaman seperti itu dalam dunia fikih biasa. Ya. Dalam dunia fikih biasa. Sebagian orang ada yang nggak terima ketika ada ustadz atau ada tokoh, misalnya tokoh agama yang mengarahkan untuk olahraga selain panahan. Nah, yang penting bermanfaat untuk umat. Nah, itu ada yang tidak terima karena apa? Dianggap menyelisih sunnah. Mau sunnahnya panahan kok. Nah, ingat, bisa jadi hadis itu dipahami bukan dari sisi zat panahannya, bisa jadi dari yang lain. Nah, dan itu bukan sesuatu yang aneh, sebagaimana beras kita amalkan padahal di hadis tidak disebut kata beras. Wallahu
taala a'lam. Baik, itu contoh-contoh ya, contoh-contoh di mana ada benda atau barang atau perkara tertentu yang disebutkan hukumnya di dalam sunnah atau di dalam Al-Quran, tapi kita tidak menerapkannya karena ilahnya sudah tidak ada. Ilahnya sudah tidak ada karena zaman sudah berubah atau tempat pelaksananya berbeda. Baik, sekarang contoh bagian yang kedua, sisi yang kedua, yaitu benda tidak disebut. Suatu benda, suatu barang, suatu perkara tidak disebut hukumnya di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah, tapi kita menetapkan hukumnya. Padahal Al-Quran, As-Sunnah tidak menetapkan hukumnya, tidak menyebut nama benda dan hukumnya, tapi kita berani menghukumi karena kita yakini bahwasanya ada illah yang mempengaruhi hukum benda itu. Apa contohnya para ikhwah? Contohnya adalah pete. Tahu pete ya? Pete saudaranya jengkol. Di dalam hadis ada peringatan keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man akala sauman au basolan au kurrothan fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata yatata'adza kama yata'adza minhu banu Adam. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah dan daun bawang, jangan mendekati masjid kami, karena malaikat merasa terganggu dengan aroma-aroma itu sebagaimana Bani Adam pun terganggu dengannya. Yang disebut apa? Bawang merah, bawang putih, daun bawang. Siapa yang makan 3 tanaman itu, jangan dekat-dekat masjid kami karena baunya itu sangat mengganggu, tidak nyaman bagi orang-orang yang di sekeliling antum ya. Jengkol nggak disebut, pete nggak disebut. Nah, tapi insya Allah, nah, dzon atau prasangka saya, prasangka kuat, insya Allah pete pun hukumnya sama, walaupun tidak disebut. Jadi dia tidak disebut, tapi hukumnya sama. Kenapa? Ada ilahnya. Nah, ilahnya apa? Ya ta'adza malaikah kama ya ta'adza minhu banu Adam. Malaikat terganggu sebagaimana manusia pun terganggu. Nah, asap rokok, habis merokok masuk masjid, nggak gosok gigi langsung ke masjid. Nah, jadi imam misalnya. Baik. Nah, itu tidak disebut juga, rokok nggak disebut. Tapi insya Allah, yakni prasangka kuat saya, insya Allah hukumnya sama. Ya. Tidak selayaknya orang makan jengkol, makan pete, atau habis ngerokok langsung masuk masjid. Ya, dia bersihkan dulu, dia gosok gigi dulu, dia sikatan dulu sebelum masuk masjid. Baik. Nah, itu ya, tidak disebut, tapi kita tetapkan hukumnya. Karena apa? Kita meyakini ada ilah hukum, ada alasan hukum di situ. Ini beda dengan yang tadi, benda yang disebut. Tapi kita tidak terapkan hukumnya. Nah, karena ilahnya sudah tidak ada di zaman kita. Beda ya. Nah, jadi itu dua sisi yang berbeda. Sekarang ini sisi yang kita bahas sekarang ini sisi di mana tidak disebut benda itu dan tidak ditentukan hukumnya, tapi kita tetapkan hukumnya karena kita yakini ada ilahnya. Berikutnya, ayol ikhwah. Membeli baju atau membeli sepatu dengan uang riba, boleh apa enggak? Kalau kita melihat kepada dalil-dalil Al-Quran, tidak ada lafadz yang menyebutkan haram membelikan uang riba untuk beli baju, untuk beli sepatu. Yang ada adalah makan riba. Larangan apa?
makan harta riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba ya dengan berlipat ganda. Jadi nggak boleh makan riba. Lah kalau dibelikan pakaian, kan tidak dimakan pakaian. Jelas apa enggak? Pakaian nggak dimakan, sepatu nggak dimakan, diinjek-injek. Nah, apa hukumnya? Sama, hukumnya tetap haram. Loh, kan tidak disebut. Iya, walaupun tidak disebut, tapi ilahnya ada. Ilahnya itu intinya adalah memanfaatkan barang riba. Ya, intinya adalah kita mengambil manfaat dari harta riba. Entah mau dimakan, dibelikan makanan, bakso, dibelikan sate, gulai dimakan, atau mau dibelikan pakaian, dipakai, atau sepatu diinjak-injak, itu sama saja. Nah, intinya Anda memasukkan harta riba ke dalam kepemilikan Anda. Baik, contoh lain lagi. Di dalam sebuah hadis disebutkan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air tergenang, air yang tidak mengalir. Nggak boleh air tergenang dikencingi, nggak boleh. Baik, dalam fikih para ulama ada salah satu madhab yang berkata, seandainya seseorang itu kencing di sebuah wadah, di sebuah bejana, kencing di gelas misalnya, atau di botol aqua, kencing di botol aqua, kemudian kencing yang tertampung di botol aqua itu dituangkan di air tergenang, nggak apa-apa. Paham apa enggak? Yang nggak boleh, yang disebut dalam hadis tadi apa? Jangan salah seorang di antara kalian kencing di air tergenang. Jangan kencing di air tergenang. Kalau kencing di botol aqua berarti boleh, kan nggak dilarang. Walaupun air kencing yang ada di botol aqua ini tadi kemudian nanti dituangkan di air tergenang. Nah, kata mereka boleh, karena yang dilarang langsung mengencingi air tergenang. Lah ini kan enggak, kencingnya kan di botol aqua, berarti enggak masuk larangan. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, ya. Itu madhab dikenal dengan madhab Dhahiri, ya. Dawud ad-Dhahiri, Ibnu Hazm termasuk juga dari situ, ya. Itu apa namanya? Madhab yang sangat berpegang pada teks. Pokoknya teksnya begitu, yang nggak boleh itu kencing di air tergenang. Kalau kencing di botol aqua kemudian dituangkan ke air tergenang, itu nggak masuk dalam teks itu, maka tidak apa-apa. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama, hampir semua ulama mengatakan sama saja, tetap tidak boleh juga. Kenapa? Ilahnya ada. Orang mau kencing langsung di air tergenang atau kencing di botol aqua kemudian dituang di air tergenang, itu sama saja, sama-sama menajisi air tergenang tadi. Intinya kan sama, ilahnya sama. Jelas apa enggak? Tidak disebut di dalam hadis, tetapi para ulama berani menentukan hukumnya sama dengan yang disebut dalam hadis karena sama-sama ilahnya, alasan hukumnya sama-sama ada. Berikutnya, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah barang-barang ribawi. Contoh berikutnya adalah barang-barang ribawi. Di dalam hadis disebutkan 6 barang ribawi, yaitu maksudnya adalah barang-barang yang kalau ditukar dengan jenisnya, dengan sama jenisnya, itu dipersyaratkan harus sama ukurannya dan serah terima langsung. Kalau tidak sama, maka dia masuk ke riba fadl.
Kalau tidak serah terima langsung, maka dia masuk ke riba nasi'ah. Apa saja barang-barang itu? Al-dhahab wal fiddah wal bur al-dhahab wal fiddah wat tamr wal bur wasyair wal milah. Al-dhahabu bil-dhahabi wal fiddatu bil fiddati wat tamru bit tamri wal burru bil burri wasyairu bis syairi wal milhu bil milhi mithlan bimithlin sawaan bisawain yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ya, emas jika ditukar dengan emas, perak jika ditukar dengan perak, kurma jika ditukar dengan kurma, gandum jika ditukar dengan gandum, jelai jika ditukar dengan jelai, dan garam jika ditukar dengan garam, barter maksudnya, maka harus sama ukuran dan harus serah terima langsung. Serah terima langsung, barter langsung. Ada uang, ada uang 10.000 pecahan 5 ribuan 2, ada 10.000 pecahan 10.000 1, langsung ditukar begini, serah terima langsung, dan harus sama-sama 10.000-nya. Kok tiba-tiba masuk uang? Belum, ini emas ya, masih bicara emas. Nah, hadisnya tentang emas. Jadi kalau mau menukar emas 1 gram dengan 1 gram, 2 gram dengan 2 gram, tukar kalung atau tukar cincin 2 gram dengan 2 gram, dan serah terima langsung, barternya langsung. Gandum dengan gandum langsung, serah terima langsung. Gandum sekilo dengan gandum sekilo, tidak melihat kualitas, pokoknya podo-podo gandumi, karena Rasulullah mengatakan gandum dengan gandum harus sama. Rasulullah tidak membicarakan kualitas ya, baik dan buruk, pokoknya asalkan itu adalah sama-sama gandumnya, sawaan bisawain. Dulu Bilal juga pernah tukar 2 sok kurma jelek ditukar dengan 1 sok kurma bagus. Jadi dia itu datang dari suatu daerah membawa kurma yang jelek. Terus sampai di Madinah ditanya oleh Rasulullah, "Loh, kamu dari daerah mana? Kamu datang dari mana, Bilal?" "Dari daerah A." "Nah, bukankah daerah A itu kurmanya jelek-jelek, kok kamu dapat bagus? Gimana ceritanya?" Nah, ceritanya begini ya Rasulullah. Tadi saya ketemu dengan musafir di tengah jalan itu, saya ketemu dengan musafir yang membawa kurma bagus. Maka kurma saya 2 sok yang jelek ini saya tukar dengan kurma mereka yang bagus 1 sok. Kurma 2 sok jelek ditukar dengan kurma 1 sok bagus. Nah, makanya saya dapat kurma bagus. Ceritanya begitu. Kata Rasulullah SAW, "Hadza ainur riba." Nah, ini yang dinamakan riba ya ini. Nah, terus bagaimana Rasulullah? Masa 1 sok ditukar dengan 2 sok? Masa 1 sok jelek ditukar dengan 1 sok bagus? Rugi ya Rasulullah. Caranya kamu jual kurmamu yang jelek itu, kalau sudah dapat duit belikan kurma yang bagus. Nah, seperti itu bisa. Kalau langsung ditukar tidak sama, tidak boleh, harus sama, 1 sok dengan 1 sok. Nah, baik. Jadi yang disebut dalam hadis itu apa? 6 barang. Ya, 6 barang: emas, perak, kurma, gandum, jelai, dan garam. Ya, dan garam. Itu kalau ditukar sejenis, syaratnya 2, sama ukuran, serah terima langsung. Wa idza ikhtalafat hadhil ajnas, kalau berbeda jenis, bi'u kaifa syi'tum, silahkan kamu tukar atau barterkan sesuka kalian. Idza kana yadan biyadin, selama yadan biyadin, serah terima langsung. Kalau tidak sejenis boleh tidak sama. Misal 1 gram emas ditukar dengan 1 kintal garam, boleh, nggak sama.
1 gram emas ditukar dengan 10 kuintal garam, boleh, nggak sama, satunya 1 gram, satunya 10 kuintal, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi syaratnya apa tadi? Idza talafat hadil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Nah, enggak, contohnya enggak tepat tadi. Afwan, saya ulangi. Contoh beda jenis itu ada yang beda illah dan ada yang beda jenis tapi sama illah. Ada yang beda jenis, beda illah, ada yang beda jenis tapi sama illah. Nah, jadi 6 barang tadi itu ada 2 kelompok. Emas perak itu 1 kelompok tersendiri, kemudian kurma, gandum, jelai, garam itu 1 kelompok tersendiri yang memiliki 2 ilah yang berbeda. Yang satu punya ilah sendiri, nanti ilahnya kita bicarakan belakangan. Yang kelompok kedua punya ilah sendiri. Nah, satu jenis beda ilah itu tidak ada syarat ya. Jadi tidak ada harus serah terima langsung dan tidak ada syarat harus sama. Tapi kalau sejenis seilah, sejenis dan seilah, syaratnya ada 2, sama ukuran, serah terima langsung. Sejenis tidak sejenis tapi masih satu ilah, syaratnya 1, serah terima langsung. Yaitu apa? Emas dan perak, itu contohnya, emas dan perak. Gandum dan kurma ditukar, ukurannya nggak sama, nggak apa-apa. 1 kilo dengan setengah kilo boleh. Gandum 1 kilo ditukar dengan kurma setengah kilo boleh, silahkan, nggak apa-apa. Tapi serah terima langsung. Nah, ketika ada syarat serah terima langsung tidak dipenuhi, masuk ke riba nasi'ah. Ketika syarat harus sama ukuran tidak terpenuhi, maka masuk ke dalam riba fadl. Nah, yang disebut dalam hadis cuma 6. Yang disebut dalam hadis cuma 6. Tapi jumhur ulama menerapkan hukum ini pada semua barang yang memiliki ilah yang sama, sifat yang sama. Untuk emas dan perak diberlakukan pada uang, karena uang zaman sekarang sama persis fungsinya dengan emas dan perak, yaitu untuk alat pembayaran. Untuk kurma, gandum, jelai, garam itu adalah makanan pokok. Semua makanan pokok atau bumbu-bumbu pokok, nah, masuk ke dalam hukum ini juga. Maka beras masuk di sini. Uang dengan berbagai macam mata uangnya, rupiah, real, dolar, masuk sini. Maka syaratnya kalau tukar menukar uang sama-sama rupiahnya 10.000 harus dengan 10.000. 10.000 dengan 11.000 riba fadl. Nah, kalau beda 10.000 dengan 1 dolar boleh, bi'u kaifa syi'tum. Kalau memang beda jenisnya, dolar dan rupiah itu beda jenis, maka silahkan, tapi serah terima langsung. Nggak sama nggak apa-apa. 10.000 rupiah ditukar dengan 1 dolar. Bayangkan 10 sama 1, kan nggak sama. Nggak apa-apa karena memang beda jenis. Tapi kalau sama jenis, rupiah dengan rupiah, 10.000 ya 10.000. Kalau 10.000 dengan 11.000 masuk ke dalam riba fadl. Nah, jadi uang tidak disebut dalam hadis. Yang disebut adalah emas dan perak. Namun para ulama dengan tegas, jumhur ulama mengatakan sama. Emas pun memiliki hukum yang sama. Satu lagi, ayo ikhwah, sebagai penutup. Jam berapa tadi mulainya ya? Selesai sholat jam berapa? Jam 7. Baik. Satu lagi yaitu lafadz takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalam pelaksanaan takbir Idul Fitri maupun Idul Adha, takbir yang sering kita amalkan apa?
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita mengamalkan itu karena memang riwayat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum yang ternukil kepada kita adalah itu. Dan ada lafadz yang lain, ya. Ada beberapa lafadz yang lain selain yang saya sebutkan tadi. Nah, tapi dalam kenyataannya ada sebagian madhab yang bunyi takbirnya itu tidak sama dengan lafadz-lafadz para sahabat yang ternukil kepada kita tadi. Ya. Mungkin antum pernah mendengar sebuah lafadz takbir dan antum tidak menemukan, ya, atau belum ketemu bahwasanya itu dari sahabat, yaitu apa? Misalnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, pernah dengar takbir kayak gitu? Nah, lafadz dari para sahabat pernah mendengarnya? Nukilan lafadz sahabat yang seperti itu? Wallahu alam, kalau saya sendiri belum menemukan. Nah, ada lagi lafadz Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, dan seperti itu. Dan mirip-mirip ada beberapa lafadz yang lain. Baik. Bagaimana para ulama menyikapi masalah takbir ini? Nah, sebagian ulama memang sekedar antum tahu ya, bahwasanya para ulama memang ada yang punya pendapat lafadz takbir itu mencukupkan diri dengan lafadz yang dinukil dari para sahabat. Kalau lafadznya sahabat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, ya sudah, kita pakai yang ada saja. Nah, namun sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya lafadz takbir itu yang dari Rasulullah tidak ada, yang ada dari para sahabat. Toh sahabat berbeda. Ibnu Abbas lafadznya beda dengan Ibnu Umar, Ibnu Umar beda dengan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berbeda lafadznya dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi para sahabat punya lafadz yang berbeda-beda. Itu pertanda bahwasanya lafadz takbir itu fleksibel. Karena apa? Rasulullah memerintahkan tidak ada amalan yang dilaksanakan lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah oleh kalian at-takbira wat tahlila wat tahmid. Perbanyaklah oleh kalian bacaan takbir, tahlil dan tahmid. Hadis dari Rasulullah itu begitu para ikhwah. Perbanyaklah di bulan-bulan di awal bulan Dzulhijjah itu takbir, tahlil dan tahmid. Rasulullah tidak menentukan lafadznya kayak apa, pokoknya takbir, tahlil dan tahmid. Ada dari sahabat memang, tapi beda-beda. Nah, itu dipahami oleh para ulama berarti fleksibel. Kalau memang paten harus lafadz tertentu, pasti akan kompak para sahabat. Sahabat nggak kompak, ada yang begini, ada yang begitu, berarti itu adalah suatu kelonggaran. Yang penting takbir, tahlil dan tahmid. Makanya ada yang memunculkan lafadz-lafadz yang saya sebutkan tadi. Nah, itu alasannya kenapa ada hal semacam itu. Jadi mereka menyebutkan sebuah lafadz, ya, yang itu tidak ada, ya, tidak ada di dalam lafadz-lafadz para sahabat. Nah, kenapa mereka berani menyebutkan lafadz-lafadz itu? Karena illah yang mereka pahami, alasan hukum perintah takbir itu pokoknya takbir, tahlil, tahmid. Intinya di situ, bukan lafadz-lafadz tertentu. Tapi yang jelas
ada unsur takbir, tahlil dan tahmid, intinya di situ. Makanya mereka banyak yang menggunakan lafaz-lafaz yang lain selain dari para sahabat, tapi lafaz-lafaz itu nggak keluar dari takbir, tahlil dan tahmid. Seperti yang saya sebutkan tadi, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, nasara abdah, wa'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Itu takbir, pengagungan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan mereka. Alasan mereka. Walaupun secara pribadi saya tidak pernah mengamalkan itu. Ya, saya lebih cenderung mencukupkan diri dengan lafaz-lafaz yang ada, itu lebih menenteramkan hati saya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ para ikhwah. Silakan sebelum kita tutup barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai emas, misal kita mau tukar, berarti kita harus jual dulu. Setelah itu beli lagi ya? Benar. Iya. Wah, izin Ustaz. Izin, masa beli di situ dijual lagi di situ? Mungkin sama pembelinya, sama penjualnya mungkin diledekin. Nyatanya apa toh Mas, kok repot-repot nih? Antum sudah menjualnya, dapat duit, belikan lagi di sini juga. Kenapa nggak langsung ditukar terus tukar tambah gitu aja? Nah, kita jawab apa? Ya memang aturannya seperti itu. Jadi syaratnya kalau tukar emas itu harus sama, ya harus sama. 1 gram dengan 1 gram, 2 gram dengan 2 gram. Nah, kalau tidak mau sama, maka pilih cara lain, yaitu dijual dulu. Nah, dijual dapat duit, terus dibelikan emas yang lain. Dari situ juga nggak apa-apa. Tapi kalau antum izin nggak apa-apa, ke toko emas sebelah. Sebenarnya bagusnya beli di situ juga. Nah, kalau orangnya bingung, loh kok gini, kok bulet nih? Sekalian antum jelaskan, ya, supaya dia tahu juga. Wallahu a'lam. Silakan, belakang dulu, baru yang angkat tangannya duluan yang belakang. Tafadhol. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan masalah emas, gimana kalau hewan misalkan kambing misalkan satu ditukar kambing 2. sama-sama juga Mas, kambing 1 Ustaz. Kambing 1. Kambingnya perempuan, tapi posisi hamil Ustaz. Kita tukar dengan kambing yang laki-laki belum seberapa besar. Gimana jadinya? Tukar tambah? Enggak. Enggak, kadang ada yang tambah, kadang juga. Enggak. Sama-sama rela, ya apa kita tukar gitu. Enggak apa-apa. Karena kambing bukan barang ribawi. Nah, kambing bukan barang ribawi. Barang ribawi yang disebutkan dalam hadis itu tadi 6 tadi. Dan para ulama ketika mengkiaskan, mereka mengkiaskan dengan 1 alat pembayaran, berarti uang masuk. 2 makanan-makanan pokok, berarti beras masuk. Hewan enggak masuk. Hewan tidak masuk. Nah, wallahu a'lam. HP enggak apa-apa. Tukar tambah HP. HP lama antum tukar dengan HP baru tambah. Enggak apa-apa. Nah, karena HP bukan barang ribawi. Baik. Bagaimana hukumnya kalau ada sholat karena belum istirahat saat kerja? Belum istirahat saat kerja. Baik. Antum menunda dengan tetap berjamaah atau akhirnya ketinggalan jamaah. Jadi menundanya itu bareng-bareng, nanti ajalah jamaahnya nanti, adzannya nanti, bareng-bareng ya Ikhwan. Atau antum menunda pribadi sehingga antum ketinggalan jamaah. Jamaah umumnya jamaah tidak menunda, antum sendiri yang menunda sehingga antum ketinggalan. Nah, yang mana ini? Ada seteman kerja itu yang jamaah, tapi tidak di pas waktu misalnya duhur gitu. Itu serempak, kompak. Iya. Kalau memang seperti itu ya Ikhwan, saya sarankan antum ikut jamaah walaupun tertunda, walaupun waktunya mundur, daripada antum waktunya maju tidak ada temannya.
Jadi keutamaan berjamaah itu lebih antum kejar daripada keutamaan awal waktu. Walaupun kalau bisa ya dua-duanya, jamaah dan di awal waktu. Tapi kalau antum tidak bisa mengupayakan dua-duanya, harus memilih salah satu, pilihlah jamaah. Demi untuk mengejar jamaah, waktunya agak mundur, nggak apa-apa. Ya, kalau di desa-desa itu ya, itu biasanya sholat asar itu mengikuti waktu Indonesia bagian petani. Jadi adzannya misalnya masuk waktu adzan asar itu jam 3 misalnya, itu adzannya jam 4. Kenapa? Ikut jamnya petani. Nah, ada yang dari desa, ini yang masih banyak petaninya, biasanya adzannya begitu ya, jam 4 gitu. Antum kalau pergi ke masjid jam 3 awal waktu, nggak ada temannya, sholat sendiri. Tapi kalau antum nanti sholat berjamaah, jadinya antum mundur sholatnya. Pilih mana? Nggak apa-apa, antum insya Allah lebih bagus sholatnya mundur demi untuk mendapatkan jamaah daripada antum maju nggak ada temannya. Nah, kenapa? Ya karena Rasulullah SAW dulu pernah meninggalkan waktu yang afdol demi untuk jamaah. Nah, jadi waktu yang afdol itu tidak dilakukan, tidak dipilih oleh Rasulullah karena berat untuk berjamaah saat waktu yang afdol itu. Yaitu apa? Kapan Rasulullah meninggalkan waktu yang afdol? Ketika sholat isya. Sholat isya itu waktu yang afdol itu pertengahan malam. Beliau pernah menjalankan waktu isya itu nisful lail, menjelang nisful lail, yaitu pertengahan malam. Jadi kalau mungkin dijami jam sekarang itu mungkin sekitar jam 10:30 mungkin. Sholat isyanya begitu bagusnya. Nah, beliau mengatakan inilah waktu yang terbaik. Kalau bukan karena memberatkan umatku, akan kulakukan sholat isya di sini, di waktu ini. Tapi ternyata itu tidak dilakukan Rasulullah. Pernah melakukan sekali, para sahabat, ibu-ibu, anak-anak banyak yang ngantuk. Maka setelah itu Rasulullah tidak mengamalkan itu. Jadi beliau meninggalkan waktu yang lebih afdol demi untuk mewujudkan jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memahami bahwasannya sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Nah, saya berusaha untuk berjamaah semampu saya. Tapi yang saya rasakan mencari imam yang bacaannya itu mengkhusukkan, jadi membuat saya khusyuk. Tidak cepat-cepat, tidak tergesa-gesa. Dan tumakninah itu ternyata tidak mudah. Kadang saya ketika berjamaah itu merasakan sholat saya itu susah untuk sempurna, terutama ketika bacaan sir Al-Fatihah cukup 4 rata-rata. Kemudian tidak tumakninah juga. Nah, kadang di hati saya, apakah sholat saya itu sempurna karena saya merasa kurang tumakninah dan tidak sempurna bacaan Al-Fatihah karena sholatnya imam sangat cepat, terutama zuhur dan asar. Dalam keadaan seperti ini, apakah ketika saya sholat berjamaah terakhir dengan teman-teman supaya bisa berjamaah sendiri dan khusyuk itu lebih afdol daripada saya jamaah bersama imam yang aslinya, tetapi saya nggak khusyuk. Gimana? Baik, imam-imam yang antum sebutkan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sudah mencapai kadar minimal wajib. Cepat tapi kadar minimal wajib sudah terpenuhi. Ya, sekedar gugur kewajiban, tumakninah sekedar gugur kewajiban. Ada kemungkinan itu maksudnya. Dan ada kemungkinan yang kedua, cepat, saking cepatnya sampai kadar minimal pun tidak terpenuhi. Ya.
Kalau yang antum maksud itu adalah yang untuk kadar minimal tumak ninah itu saja tidak bisa terpenuhi, apa yang antum tempuh insya Allah sudah benar. Antum menunggu jamaah, bikin jamaah dengan teman-teman antum sendiri. Tapi kalau kekurangan imam itu sudah mencapai kadar minimal, memang imamnya cepat, nah, kilat, tapi tidak meninggalkan rukun, maka ikutlah imam utama, imam masjid, imam rawatib masjid itu. Jangan bikin jamaah sendiri. Itu saja. Dalam penerapannya antum bisa menilai sendiri. Kira-kira imam yang antum maksud tadi, yang antum sebutkan itu masuk golongan yang mana. Jadi kalau memang dia sudah memenuhi kadar minimal tumak ninah yang cukup, walaupun cepat ikuti saja. Ya. Kadar minimal tumak ninah itu bagaimana? Cukup untuk membaca bacaan di gerakan itu, bacaan paling pendek. Subhana rabbiyal azim, Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu akbar. Sekedar itu sudah tumak ninah ya. Jadi kalau kadar tumak ninah memang cepat ya, Ikhwan. Kadar minimal tumak ninah itu ya mungkin ngiranya orang tidak tumak ninah. Bayangkan subhana rabbiyal azim itu kan cepat. Subhana rabbiyal azim, Allahu akbar. Nah, subhana rabbiyal azim, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Rabbighfirli, Allahu akbar. Kan cepat. Nah, apakah yang seperti itu cepat tapi kadar minimalnya sudah terpenuhi? Kalau iya, nggak apa-apa, antum ikut itu, jangan bikin jamaah sendiri. Tapi kalau untuk kadar minimal saja nggak bisa, nggak apa-apa, bikin sendiri, insya Allah demi keabsahan sholat antum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini dulu. Jazakumullah khairan wa baraka fikum. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.